Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua ini dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, perkenalkan nama Kak Fahmi Nur Rahman, kakak dari Universitas Dharma Wangsa, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kakak dan teman-teman kakak akan membuat tentang media pembelajaran yang berupa video, ya, semoga ini dapat membantu kalian semua. Kakak bersama teman kakak, yaitu yang pertama bernama Kak Ayu Seri Astuti, Kak Devi Kumalasari. Nah, mereka akan menjelaskan. Yang pertama, Kak Devi Kumalasari akan menjelaskan tentang adab-adab membaca Al-Quran beserta pengertian Al-Quran. Yang kedua, Kak Ayu Seri Astuti membahas tentang isi kandungan dalam surah At-Tin dan pengertian dari surah At-Tin. Dan yang ketiga, Kak Fahmi akan membaca surah At-Tin dengan baik dan benar menurut makrojul huruf dan tajwidnya. Oke. Kakak persilakan kepada Kak Devi Kumalasari untuk memberi penjelasan kepada kita semua tentang pengertian Al-Quran dan adab-adab membaca Al-Quran. Silakan Kak Devi Kumalasari. Hai adik-adik, Kakak Devi Kumala. Di sini kakak akan menjelaskan pengertian Al-Quran beserta adab membacanya. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Al-Quran diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Lalu, bagaimana adab membacanya? Yang pertama, berwudu. Kita harus mensucikan diri sebelum membaca Al-Quran. Dan yang kedua, niat yang ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah kita. Dan yang ketiga, kusyuk, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran agar kandungan dan makna Al-Quran dapat kita pahami. Dan yang keempat, membaca doa isti'adzah. Doa isti'adzah adalah doa yang untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Adapun doa isti'adzah itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah melembutkan suara dalam membaca Al-Quran. Baiklah, sekian video dari kakak, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Kak Devi Kumalasari, Masya Allah, tentang pengertian Al-Quran dan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Semoga adik-adik semua paham apa yang dijelaskan oleh Kak Devi Kumalasari. Oke, sekarang kita masuk kepada makna isi kandungan dalam surah At-Tin dan pengertian surah At-Tin yang akan dibahas oleh kakak kita, yaitu Kak Ayu Seri Astuti. Oke, kita persilakan kepada Kak Ayu Seri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Ayu Seri Astuti. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kisah yang terdapat pada Quran surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105. Surah Al-Fil terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Fil adalah surah yang tergolong ke dalam surah Makkiyah. Al-Fil artinya gajah. Jadi kisah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Fil adalah kisah gagalnya usaha menghancurkan Ka'bah oleh Abraha atau Raja Yaman dan 60.000 tentaranya. Namun sebelum tiba di kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghancurkan terlebih dahulu pasukan Abraha dengan memerintahkan burung ababil yang membawa batu panas. Faktor penyerangan yang dilakukan Abraha dan tentaranya adalah ingin menyerukan kepada bangsa Arab untuk berpindah kiblat yang semula ke arah Ka'bah menjadi ke katedral di San'a. Abraha berkeinginan menjadikan katedral sebagai sentral ritual keagamaan
menggantikan Ka'bah. Keinginan untuk menghancurkan Ka'bah berawal dari rasa iri dan dengki kepada bangsa Arab. Salah satu pemicunya adalah karena banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk berhaji ke Mekah. Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil tentang kekuasaan Allah adalah untuk menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Ayu Sari Astuti telah menjelaskan tentang makna isi kandungan surah Al-Fil dan pengertian Al-Fil kepada kita semua. Semoga kita yang mendengarkan paham yang telah dijelaskan oleh Kak Sari Astuti. Oke, sekarang Kak Fahmi akan membaca surah Al-Fil dengan baik dan benar menurut makhrajul huruf dan tajwidnya. Oke, adik-adik kita mulai dulu dengan membacakan ta'awudz dan membacakan basmalah. Oke, sama-sama ya. Jangan pelan suaranya, kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu pembacaan dari surah Al-Fil menurut makhrajul huruf dan tajwidnya. Ya, jadi di situ ada namanya hukum ikhfa. Ya. Nah, jadi hukum ikhfa dari surat yang terakhir, dari ayat yang terakhir. Ya, jadi kalau membaca tarmihim, nah itu dia itu adalah ikhfa syafawi. Mim berjumpa dengan, dan ada juga ikhfa hakiki yaitu berjumpa tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu termasuk ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki yaitu nun mati atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf dan termasuk itu sa, ya, min sijil. Oke, itulah tentang penjelasan dari kakak ya tentang membaca Quran surah Al-Fil dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menonton video ini ya dari awal sampai akhir. Semoga yang mendengarkan video dari kakak-kakak semua, dari Kak Fahmi, Kak Ayu dan Kak Devi, semua kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat belajar walaupun lagi pandemi, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa memakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.